pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan proses belajar mengajar kita, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan Rosa. Mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Baik, sebelum kita memasuki proses belajar mengajar, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Nela, Hadir, Bu. Rosa, Hadir, Bu. kompetensi dasar kita yang pertama yaitu memahami teks hasil observasi, tanggapan deskripsi, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek baik lisan maupun tulisan. Indikator itu yang pertama menguraikan struktur teks cerita pendek, dan yang kedua menemukan unsur-unsur intrinsik teks cerita pendek. Tujuan pembelajarannya yang pertama siswa dapat menguraikan struktur teks cerita pendek, dan yang kedua siswa dapat menemukan unsur-unsur intrinsik teks cerita pendek. Baik, kita langsung masuk ke materi. Siswa-siswa sekalian, apakah ada yang tahu materi hari ini tentang apa? Belum, Bu. Belum tahu ya. Aduh. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah tentang teks cerita pendek. Apakah ada yang tahu apa itu teks cerita pendek? Ceritanya yang pendek, Bu. Iya, benar sekali, ceritanya yang pendek. Di dalam teks cerita pendek itu terdapat struktur teks cerita pendek. Bisa menyebutkan apa saja struktur teks cerita pendek? Teks cerita pendek adalah cerita rekaan yang dibuat oleh seseorang atau seorang pengarang untuk menciptakan suatu kejadian atau peristiwa tanpa perlu mengalami perubahan nasib. Teks cerita pendek juga terdapat struktur teks cerita pendek, yaitu yang pertama adalah abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Struktur teks cerita pendek terdapat 6 elemen. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah gambaran awal dalam sebuah cerita yang diceritakan, biasanya bersifat unik. Kemudian yang kedua adalah orientasi, berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek. Kemudian yang ketiga adalah kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Contohnya seperti sang tokoh sedih karena ditinggal sang anak, padahal sebelumnya telah ditinggal pendamping hidupnya. Jadi dalam kata padahal itu adalah menghubungkan antara sebab dan akibat. Yang berikutnya adalah evaluasi. Jadi di dalam evaluasi itu terdapat konflik yang terjadi atau menuju klimaks. Jadi di dalam teks cerita pendek itu misal terjadi sesuatu kejadian, terus kita mengevaluasi kejadian itu kenapa seperti itu. Kita lanjut ke resolusi. Resolusi itu adalah mengungkapkan solusi. Jadi di dalam suatu permasalahan itu kita cari solusi atau jalan keluarnya, sehingga teks cerita pendek itu terselesaikan masalahnya di dalam teks cerita pendek seperti itu. Lanjut yang terakhir yaitu koda. Koda itu adalah pesan yang ingin disampaikan dari si pengarang kepada si pembaca. Misal di dalam teks cerita pendek itu temanya tentang persahabatan atau tentang ibu. Jadi pasti amanatnya itu tentang ibu juga, tentang persahabatan juga, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur intrinsik teks cerita pendek. Ada yang tahu apa saja unsur intrinsik teks cerita pendek? Saya, Bu. Ya, silakan Rosa. Yang pertama itu tema, yang kedua itu amanat, yang ketiga itu latar, yang keempat itu penokohan. Iya, baik, betul sekali ya. Jadi di dalam teks cerita pendek itu terdapat unsur-unsur intrinsik teks cerita pendek. Yang pertama tema, yang kedua alur atau plot, yang ketiga penokohan, yang keempat latar atau setting, yang kelima amanat, yang keenam sudut pandang, dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Jadi unsur yang pertama adalah tema.
Tema yaitu sebuah ide pokok atau gagasan inti atau pikiran pokok pertama dari sebuah teks cerita pendek berupa pesan atau amanat. Misal di dalam teks cerita pendek itu temanya adalah persahabatan, tentang ibu atau tentang keluarga, seperti itu. Lanjut, alur atau plot. Alur atau plot itu adalah jalannya cerita atau peristiwa yang terjadi yang menggerakkan cerita untuk mencapai efek tertentu. Jadi di dalam teks cerita pendek itu terdapat alur. Di dalam alur itu sendiri terdapat alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Jadi di dalam alur maju itu, misalnya kita menceritakan tentang masa depan, tentang masa kini ke masa depan, itu termasuk dalam alur maju. Kemudian alur mundur itu menceritakan saat ini, kemudian mundur ke belakang ke masa lalu, seperti itu. Dan yang ketiga adalah alur campuran. Jadi kita menceritakan alur maju dan juga alur mundur. Lanjut, penokohan. Penokohan adalah citra tokoh dalam cerita dan tokoh harus tampak hidup serta nyata hingga pembaca merasakan kehadirannya. Jadi di dalam cerita pendek itu harus terdapat tokoh. Apabila di dalam sebuah cerita tidak terdapat tokoh, maka cerita itu tidak dapat hidup atau tidak dapat digerakkan, seperti itu. Kita lanjut, latar atau setting. Latar atau setting yaitu segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan juga suasana. Jadi di dalam latar itu terdapat latar waktu, misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, seperti itu. Kemudian latar suasana itu kayak menceritakan tentang kesedihan, menceritakan tentang keharuan, apa segala macam. Dan kemudian latar tempat itu kayak di desa, di kota, di rumah, seperti itu ya. Kita lanjut, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dari pengarang untuk si pembaca. Ya, kita lanjut, sudut pandang. Sudut pandang yaitu visi pengarang yang digambarkan ke dalam pandangan tokoh-tokoh cerita. Dan sudut pandang ini sangat berpengaruh penting di dalam teks cerita pendek. Unsur yang terakhir yaitu gaya bahasa, yaitu cara bagaimana pengarang cerita mengungkapkan isi pemikirannya, misalnya seperti majas ya, majas atau perumpamaan, seperti itu. Ya, bagaimana untuk siswa-siswa sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang teks cerita pendek? Sudah paham, Bu? Sudah paham ya? Ya, berhubung kalian sudah paham dan Ibu juga punya soal, silakan kalian analisis unsur intrinsik dan juga analisis strukturnya. Ini ada 2 cerpen, jadi kalian harus menganalisis unsur intrinsik dan juga struktur dari cerpen tersebut. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah analisisnya sudah selesai? Sudah, Bu. Baik. Sekarang silahkan analisis dari struktur teks cerita pendek. Silahkan untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Saya, Bu. Baik, Nela, silakan Nela. Abstraksinya itu kesedihan masih mendera di diriku. Orientasinya latar suasana dan ada latar waktu, Bu. Ya. Latar suasananya sedih. Lalu latar waktunya kini. Ya, baik. Komplikasinya sang tokoh sedih karena ditinggal mati sang anak. Sedih kali memang. Evaluasi di awal sang tokoh kehilangan anak tercintanya. Di akhir si tokoh pun menentukan sikap hidupnya terhadap apa yang dia alami. Lalu resolusi, si tokoh memutuskan untuk menjalani hidupnya dan mulai menyibukkan diri dengan bekerja. Lalu yang koda terakhir, Bu, bahwa kita harus tetap tegar dalam menjalani hidup meski ditimpa kesedihan, Bu. Baik, tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya adalah analisis unsur intrinsik. Disilakan untuk Rosa presentasikan hasil dari analisisnya. Siap, Bu. Baik. Ini adalah cerpen Ibu. Temanya adalah
keluarga atau ibu. Amanatnya itu ibu tidak akan tergantikan walaupun telah tiada di dunia. Alurnya itu alur maju, latar atau tempatnya itu ya di rumah, dan penokohannya itu ada 3, yaitu pertama Risa, yang kedua ayah, yang ketiga itu Tante Mia. Risa ini adalah orang yang sabar, emosional, pengertian, dan mau mengalah. Ayahnya itu adalah sabar, jujur, dan penyayang. Tante Mianya itu ramah, baik, penyayang. Baik, Ibu akan menjelaskan kembali tentang analisis kalian yang tadi. Yang pertama tentang cerpen akan terus bertahan, tentang unsur strukturnya ya. Yang pertama abstraksi, yaitu kesedihan masih mendera di diriku setelah ditinggal pergi pendamping hidupku. Kini anak-anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini di mataku. Kemudian unsur orientasinya yaitu latar suasananya itu sedih. Latar waktunya itu kini serta 40 hari setelah si pendamping hidup wafat dan 7 hari setelah sang anak wafat juga. Dan kemudian komplikasi yaitu sang tokoh sedih karena ditinggal mati sang anak padahal sebelumnya telah ditinggal pendamping hidupnya. Sang tokoh mulai menghilangkan rasa sedihnya dengan terus menjalani hidup dan menyibukkan diri. Kemudian kita lanjut ke evaluasi. Evaluasi atau pengenalan konflik. Yang pertama itu saat sang tokoh kehilangan anak tercintanya padahal sebelumnya dia telah ditinggalkan sang pendamping hidup. Kemudian di akhirnya si tokoh menentukan sikap hidupnya terhadap apa yang dia alami. Kita lanjut ke resolusi. Resolusinya adalah si tokoh memutuskan untuk menjalani hidupnya dan mulai menyibukkan diri dengan bekerja sebagai leontel. Selain itu, si tokoh memutuskan untuk tidak mencari pendamping hidup lagi. Kita lanjut ke koda atau pesan yang ingin disampaikan, yaitu cerita tersebut adalah kita harus tetap tegar dalam menjalani kehidupan meski ditimpa kesedihan yang mendalam. Kita lanjut ke unsur intrinsiknya tentang cerpen Ibu. Yang pertama adalah tema. Temanya adalah keluarga atau ibu. Amanatnya adalah ibu tidak akan tergantikan walaupun telah tiada di dunia. Alurnya adalah alur maju. Setting atau latarnya adalah rumah. Penokohannya terdapat 3 tokoh. Yang pertama Risa, yang bersifat sabar, emosional, pengertian, dan penyayang. Ayah, sabar, jujur, dan penyayang. Tante Mia bersifat ramah, baik, dan penyayang. Dan kemudian yang terakhir adalah sudut pandang. Tokoh pertama terlibat dalam sebuah cerita pendek. Baik siswa-siswa sekalian, tentang teks cerita pendek sudah Ibu jelaskan, dari apa itu cerita pendek, apa itu tentang struktur cerita pendek, dan apa itu juga unsur intrinsik cerita pendek. Sampai sini apakah ada yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham, Bu. Sudah paham ya. Baik, karena sudah selesai dalam materi kita tentang cerita pendek, alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.